Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofia Tulia dengan NIM 2019-03-0015 dari Prodi PKMI kelas 3A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Musik di Wonosobo, Jawa Tengah. Pembahasan video kali ini yaitu tentang pembiasan cahaya. Apa sih pembiasan cahaya itu? Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah lambat cahaya yang terjadi ketika cahaya melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda. Pembiasan terjadi apabila sinar datang membentuk sudut tertentu, cahaya datang tidak tegak lurus terhadap bidang batas, atau sudut datang lebih kecil dari 90 derajat terhadap bidang batas. Sedangkan cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang merambat lurus ke segala arah dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan mempunyai panjang gelombang sekitar 380 sampai dengan 750 nanometer. Adapun definisi pembiasan cahaya menurut para ahli, antara lain, menurut Science Learning Hub, pembiasan adalah pembengkokan cahaya atau juga bisa terjadi pada suara, air, dan gelombang lainnya. Ketika ia berpindah dari satu zat transparan ke zat lain. Pembengkokan dengan pembiasan ini memungkinkan kita untuk memiliki lensa, kaca pembesar, prisma, dan pelangi. Bahkan, mata kita bergantung pada pembengkokan cahaya ini. Tanpa pembiasan, kami tidak akan bisa memfokuskan cahaya ke retina kami. Menurut Hyperphysis, pembiasan adalah penekukan gelombang ketika memasuki media di mana kecepatannya berbeda. Pembiasan cahaya ketika melewati dari medium cepat ke medium lambat membengkokkan sinar cahaya menuju normal ke batas antara kedua media. Jumlah pembengkokan tergantung pada indeks bias dari dua media dan dijelaskan secara kuantitatif oleh hukum Snell. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembiasan cahaya dapat diartikan sebagai perubahan arah atau pembengkokan sinar cahaya ketika ia berpindah dari satu medium transparan ke optik lainnya. Atau bisa juga dikatakan bahwa pembiasan cahaya merupakan pembelokan cahaya ketika berkas cahaya melewati bidang batas dua medium yang berbeda indeks biasnya. Terdapat dua jenis indeks bias, yaitu mutlak dan relatif. Indeks bias mutlak suatu bahan yaitu perbandingan kecepatan cahaya di ruang hampa dengan kecepatan cahaya di bidang tersebut. Indeks bias relatif dari medium kedua terhadap medium pertama dapat diartikan sebagai perbandingan antara indeks bias medium kedua dengan indeks bias medium pertama. Pembiasan cahaya bisa menyebabkan kedalaman semu dan pemantulan sempurna. Pembiasan cahaya yaitu terjadinya fata morgana. Fata morgana adalah suatu istilah yang merujuk pada suatu hal yang bersifat hayal yang tidak mungkin dapat dicapai. Sebab fenomena ini memang gejala optik yang menyebabkan suatu permukaan yang sangat panas atau mempunyai suhu panas tampak berkilat seperti ketika melihat permukaan air. Fata morgana biasanya terjadi pada tanah atau bidang yang luas dan panjang, misalnya di jalan aspal, padang pasir, atau padang es. Berikutnya, proses pembentukan bayangan pada periskop. Saat kita melihat ujung bawah periskop,
sinar sejajar dari objek masuk lewat ujung atas mengenai prisma optik. Prisma tersebut akan memantulkan sinar secara sempurna dari objek tersebut dan membentuk sudut 45 derajat ke arah prisma optik kedua. Selanjutnya, sinar pantul dari prisma pertama tersebut akan dipantulkan kembali dengan sudut 45 derajat oleh prisma kedua menuju ke mata kita, sehingga kita bisa melihat objek tersebut. Berikutnya, dasar kolam jernih tanpa dangkal. Dasar kolam yang jernih akan tampak dangkal jika dilihat dari darat. Hal tersebut disebabkan karena cahaya datang dari udara atau kurang begitu rapat menuju ke air atau lebih rapat, sehingga terjadi pembiasan cahaya menjauhi garis normal yang berlangsung di dalam kolam, sehingga yang kita lihat sebagai dasar kolam sebenarnya hanyalah bayangan dasar kolam, bukan dasar kolam yang aslinya. Cahaya senter terlihat membelok. Ketika kita menyinari sungai yang airnya begitu jernih dengan sebuah senter di kondisi malam hari, cahaya senter tersebut akan tampak membelok ke arah mendekati sumber cahaya. Hal ini bisa terjadi karena cahaya senter melewati medium udara dan air. Yang berikutnya, bintang terlihat lebih dekat dari posisi aslinya. Pada malam hari yang begitu cerah, kita bisa melihat ribuan bintang tampaknya lebih dekat dari bumi dari posisi yang aslinya. Hal itu disebabkan karena cahaya datang dari ruang hampa udara di ruang angkasa atau kurang begitu rapat, yang menuju ke atmosfer bumi atau lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Dalam proses pembiasan cahaya tersebut berlangsung di atmosfer bumi, sehingga bintang di langit terlihat lebih dekat dari posisi yang aslinya apabila dilihat dari bumi. Yang terakhir, munculnya pelangi. Ketika turun hujan yang disertai panas biasanya akan terjadi pelangi. Hal ini terjadi karena adanya disper cahaya matahari yang bersifat polikromatik yang menjadi cahaya monokromatik dibiaskan oleh tetesan air. Pada proses pembiasan berlangsung di dalam atmosfer. Cahaya matahari yang dibiaskan oleh tetesan air sehingga mengakibatkan warna-warna cahaya matahari menjadi terpisah. Masing-masing warna tersebut dibiaskan dengan sudut bias yang berbeda sehingga masing-masing warna akan terpisah. Cahaya berwarna merah yang pertama dibiaskan sebab frekuensinya paling rendah dan mempunyai panjang gelombang yang cukup besar di antara ketujuh warna pelangi. Sedangkan warna ungu terakhir dibiaskan sebab frekuensi cahaya ungu paling tinggi dan gelombang cahaya ungu paling pendek. Pelangi biasanya terlihat pada waktu pagi dan sore hari sebab sudut antara bumi dan matahari masih rendah. Pelangi akan tampak jika posisi pengamat berada di belakang hujan dan matahari berada di belakang orang yang melihatnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari video kali ini. Semoga bermanfaat ya.